Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini kita akan belajar cara mendaftar di SNBT atau UTBK SNBT tahun 2025. Nah, seperti biasa teman-teman, bagi yang belum punya akun SNPNB-nya, silahkan dibuat akunnya dulu. Tapi bagi yang sudah ada, silahkan masuk langsung saja di akun SNPNB teman-teman. Lalu teman-teman verify dulu, klik verify, lalu permanenkan datanya di sana. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, boleh dicek-cek video saya sebelumnya tentang pendaftaran di akun SNPNB teman-teman. Kalau misalkan sudah, silahkan teman-teman klik yang pendaftaran UTBK SNBT. Jadi nanti teman-teman tunggu sampai nanti muncul halaman pertama untuk pendaftaran UTBK-nya teman-teman. Nah, ini juga nanti di video ini kita akan bahas cara menautkannya ke KIP sekalian. Bagi nanti teman-teman yang nggak mendaftar di KIP, nah boleh skip yang bagian penautan ke KIP-nya gitu. Boleh langsung pilih ke bagian berikutnya. Seperti itu ya untuk yang tidak mendaftar di KIP kuliah. Nah, seperti ini halaman pertamanya itu ada tahap 1 nanti melengkapi biodata, kemudian memilih program studi, dan ketiga mengupload portofolio. Nah, untuk portofolio ini itu bagi jurusan yang membutuhkan portofolio, misalkan kesenian atau musik, olahraga, dan seterusnya yang membutuhkan portofolio. Nah, kalau misalkan kita scroll ke bawah, ini ada data pribadi. Data pribadi ini otomatis sudah kian ada. Ini diambil dari simpan permanen sebelumnya atau di verify ya. Seperti itu. Jadi ini pengisiannya nggak bisa diubah di sini karena sebelumnya di verify diisi gitu. Jadi sebelum simpan permanen dicek betul-betul apakah sudah betul atau enggak. Lalu di sini ada isian lainnya lagi, kebutuhan khusus. Nah, untuk kebutuhan khusus ini jangan diisi apabila teman-teman tidak memiliki kebutuhan khusus. Ya, seperti keterangan yang diberikan di poin ini. Ada 2 poin ya. Poin 1 sama poin 2 silahkan dibaca. Jadi pokoknya kalau misalkan nggak ada kebutuhan khusus di skip saja. Nggak masalah kalau kosong. Nggak apa-apa. Itu masih bisa kita lanjut. Nah, ini yang penting bagi pendaftar KIP kuliah. Untuk pendaftar KIP kuliah, teman-teman tidak bisa langsung ke KIP kuliah lalu klik seleksi. Nggak bisa. Alurnya, teman-teman buka SNPNB teman-teman, kita tautkan ke KIP-nya melalui akun ini. Kita klik nanti HTTPS KIP kuliah ini untuk bisa tertaut atau terhubung ke KIP kuliah. Baru nanti di sana kita klik seleksinya seperti itu. Jadi jangan salah teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman klik seleksi di KIP kuliah dulu, baru teman-teman membuka SNPB teman-teman. Nanti teman-teman terbaca bukan pendaftar KIP kuliah. Karena harus ada sinkronisasi KIP kuliah ke akun SNPNB teman-teman dulu. Nah, untuk itu teman-teman klik link yang tadi, lalu nanti kita akan dihadapkan ke KIP kuliah, masukkan nomor pendaftaran dan kode akses teman-teman. Itu bagi teman-teman yang belum buat akun KIP kuliah, ya silahkan dicek video saya sebelumnya cara dan tahap-tahap pendaftaran KIP kuliahnya seperti itu. Nah, di sini itu langsung saja di bagian seleksi, teman-teman klik yang daftarkan seleksi bagian UTBK SNBT ini, ya seperti itu. Nah, di sini akan ada nanti beberapa informasi terkait data kita, ya, nama seleksinya. Namun sebelum itu, teman-teman tadi diminta sebelum klik simpan seleksi, Anda diwajibkan login terlebih dahulu di portal pendaftaran UTBK SNBT. Jadi di SNBT tadi harus sama-sama kebuka gitu webnya, baik web KIP maupun SNBP-nya harus dua-duanya terbuka teman-teman. Jadi jangan tutup yang web sebelumnya tadi, tetap dibuka dulu.
Nah, di sini ada informasi nama seleksi tahun. Kalau misalkan ini kosong pilihan program studi, itu jangan pusing karena itu baru terupdate nanti kalau misalkan kita sudah selesai pembayaran di SNBP-nya gitu. Nah, untuk kategori ini itu hanya ada dua, kategori 1 sama kategori 2. Kategori 1 itu tidak berbayar untuk biaya UTBK-nya. Kalau kategori 2 itu berbayar. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi kategori 1? Itu kriteria penentuannya tidak bisa kita tentukan karena itu bagian oleh panitia UTBK-nya, teman-teman. Mereka punya kriteria tertentu dan dilihat dari data teman-teman melalui nik teman-teman. Ya, seperti itu. Yang ada di data DTKS teman-teman ataupun seterusnya lah. Pokoknya seperti itulah. Kalau udah klik seleksi, nah di sini kalau misalkan teman-teman baru mengklik seleksinya ya, seleksi, maka pilihan ke satu sama pilihan kedua itu masih kosong. Jadi teman-teman jangan pusing, itu nggak masalah karena nanti itu akan terupdate setelah kita membayar dan memilih jurusan dan membayar di SNBT-nya gitu. Dan jangan teman-teman klik batalkan sinkronisasi. Kalau misalkan sudah diklik sekali saja, maka sudah nggak bisa lagi ditautkan atau dihubungkan kembali. Jadi sekali saja batalkan sinkronisasi, maka itu terbaca tidak terdaftar KIP kuliah. Seperti itu. Nah, ini ada kartu pesertanya, cetak formulirnya dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita kembali ke SNBP-nya ya. Nah, ini kalau misalkan ini langsung terbaca. Kalau misalkan enggak, teman-teman refresh saja webnya, nanti dia langsung terbaca kok. Itu pun enggak membutuhkan waktu lama untuk sinkronisasi ini. Yang penting teman-teman jangan pilih hari-hari terakhir karena itu akan ramai sekali dan akan susah seperti itu ya. Nah, ini ada nomor pendaftaran KIP-nya, itu langsung terhubung di bagian sini teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita akan dipilih atau diajukan untuk mengisi data orang tua kita. Jadi teman-teman silahkan mengisi data orang tua teman-teman ya, yang sesuai, jangan yang nggak sesuai ya, maksudnya kalau misalkan harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah, itu yang harus diingat. Jika tidak punya ayah, maka harus diisi dengan tidak punya ayah tanpa tanda petik ya, berarti hanya huruf saja. Demikian ibu, dan pendapatan diisi semua. Kalau udah, kita diminta untuk konfirmasi dan simpan permanen. Itu diklik lalu klik simpan permanen. Setelah itu kita akan masuk di tahap ketiga ya, bukan tahap kedua ya, ini pemilihan program studi. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik, PTN vokasi, dan ataupun PTKIN. PTKIN ini yang UIN. Oke. Kemudian yang kedua itu semua peserta didik itu bebas memilih atau maksimal memilih 4 program studi dengan catatan 2 program sarjana dan 2-nya lagi program vokasi atau diploma 3 dan diploma 4 ataupun sarjana terapan. Diingat ya, ini pun nggak ada ketentuan wajib satu provinsi dan boleh di luar berapa, itu nggak ada ketentuan, itu boleh di luar semua nggak masalah, berbeda dengan SNBP kemarin. Kemudian urutan pemilihan program studi sesuaikanlah dengan prioritas teman-teman ya. Kemudian yang keempat, Anda adalah, kalau misalkan Anda pemegang pendaftaran KIP, kalau mau memilih yang perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau UIN, maka teman-teman tadi batalkan yang sinkronisasi tadi. Seperti itu. Nah, sinkronisasi yang mana yang dimaksud? Itu adalah sinkronisasi yang ada di akun KIP teman-teman tadi. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau memilih di UIN, maka batalkan dulu yang sinkronisasi KIP tadi di akun KIP teman-teman, baru bisa nanti memilih UIN. Kenapa? Karena di sini tadi tuh di akun yang saya buat ini udah saya tautkan dahulu untuk KIP kuliahnya gitu. Jadi kalau UIN itu di bawah Kemenak ya, atau Kemenak bagian keagamaan.
Kalau UIN. Tapi kalau misalkan di bawah PTN Kemendibudristek, maka boleh apli yang KIP kuliah ini. Terus teman-teman, ini kalau misalkan cuma coba-coba jangan ya, karena kita kalau misalkan sudah batalkan sekali itu nggak bisa lagi ditautkan. Jadi pastikan ambil keputusan di mana tujuan kampus teman-teman yang mau teman-teman. Karena kalau untuk UIN itu berbeda lagi prosesnya, kalau nggak salah itu setelah menang nanti baru bisa mengurus ke sana. Tapi teman-teman boleh mencari referensi lain juga supaya lebih akurat informasinya. Seterusnya teman-teman silahkan isi program studi teman-teman dan perguruan tingginya. Seperti itu ya. Kalau mau ditambahkan lagi, klik saja lanjutkan, nanti tinggal klik yang tanda tambah seperti itu. Di sini saya cuma pilih 2 saja lah ya. Kemudian konfirmasi kesanggupan UKT-nya. Silahkan dibaca apa saja konfirmasinya. Usahakan teman-teman membaca terlebih dahulu ya, supaya tidak salah informasi. Nah, kalau misalkan kita sudah konfirmasi tadi jurusannya, udah simpan permanen jurusannya, maka kita akan ke pilih pusat UTBK. Ini pilih pusat UTBK ini tempat untuk ujiannya, seperti itu. Oke, nah di sini saya pilih yang dekat daerah kami. Jadi teman-teman silahkan pilih, ini bebas. Enggak, kalau misalkan teman-teman orang Sumatera tapi mungkin di tanggal-tanggal nanti saat ujian itu sekitar akhir bulan April, mungkin teman-teman akan stay di Jakarta, mungkin ya silahkan dipilih di sana, enggak masalah. Oke, simpan dan lanjutkan. Kalau udah, maka di sini nanti kita akan diminta untuk simpan permanen pusat UTBK-nya. Silahkan teman-teman klik. Oke, kalau udah, maka di sini nanti kita akan menunggu ya. Ini antrian tempat kursinya. Kalau dapat berarti nanti pendaftarannya berhasil, tapi kalau enggak berarti gagal. Kalau misalkan gagal, itu artinya kursinya sudah penuh, seperti itu. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil, antriannya sudah dapat kursi. Silahkan klik lanjutkan. Nah, di sini kita akan ada kode pembayaran dan ada catatan menunggu pembayaran. Mohon maaf ini berbeda ya, karena yang video sebelumnya belum saya teruskan untuk record. Ini yang siswa kami yang selanjutnya, tapi caranya sama aja kok, persis sama seperti ini. Hanya saja ini mungkin teman-teman nanti bertanya kok bisa beda PTN pilihan dari yang tadi. Nah, ini beda akun ini. Nah, kalau yang ini teman-teman tinggal membayar, boleh pakai m-banking ataupun teller ataupun ditransfer di ATM, nggak masalah. Kalau kami pakai yang Brimo, kalau misalkan yang pakai BRI, Brimo, maka teman-teman masuk ke tagihan, nanti di sana ada SNBP, nanti diminta kode pembayaran sama NISN siswanya. Nanti kalau sudah betul, klik pembayaran akan muncul data siswanya. Jadi kalau sudah pas datanya berarti tinggal lanjutkan pembayaran. Demikian kalau BNI juga demikian. Teman-teman masuk ke biaya pendidikan, kemudian pendaftaran, baru pilih dari mana, apakah dia dari giro atau kredit, kemudian ada nanti pilih UTBK gitu. Nanti kalau misalkan sudah diminta lagi kode pendaftaran sama NISN-nya. Kalau sudah, itu akan otomatis kok seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak ini, teman-teman klik lagi refresh, nanti dia akan otomatis berubah seperti ini. Kalau misalkan sudah terbayarkan pada jam berapa, kemudian tanggal berapa, kemudian melalui apa, seperti ini kan, terbayar pada tanggal berapa, jam berapa, dan melalui apa. Jadi semuanya akan lengkap teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan misalkan proses, silahkan mungkin teman-teman boleh menghubungi bagian helpdesk SNBP. Itu akan ditangani kok sama mereka. Hanya saja kita butuh waktu dan sabar menunggu, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman juga masih bingung, caranya boleh tadi di-download slip pembayarannya juga. Kalau misalkan lama pembayarannya, nggak masalah. Orang itu tetap menunggu kok. Jadi karena untuk expire pembayarannya itu akan lumayan juga, itu sekitar 2 hari kok diberikan waktu
untuk pembayarannya. Kalau sudah dibayar, kita otomatis nanti di bawahnya tadi kan kita lihat kartu peserta kita. Nah, kalau misalkan mau disimpan, klik simpan kartu peserta. Nah, di sini akan ada beberapa lagi program studi yang dipilih. Kemudian portofolionya itu kan tidak memerlukan portofolio. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin demikian tutorial yang saya berikan pada hari ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Apabila juga video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mendaftar, saya doakan semoga berhasil, semoga sukses, pokoknya sesuai dengan impian teman-teman. Kalaupun tidak, jangan patah semangat, kita pasti akan ada lagi bagian yang lain. Maksudnya kita pasti boleh mencoba di sesi yang lain, ya, seperti itu teman-teman. Oke, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.